Mana? Kembali lagi di Porosalam bersama saya Patrick dan iPhone Fuad. 13 Fuad. Mau kemana bang? Kok rapi kali? Mau Aku jalan-jalan pula kok rapi ya? orang pakai kaos berapi bodoh. Ada aja kok. Rapi lah Pakai itu. gini lah. Warna biru muda kayak Fan City sejati lah. Keseringan nama ngadi-ngadi, ketularan City. Udah diracunin Hanif kok ya. Kembali lagi di Porosalam bersama saya Patrick dan dia Fuad, dan kita akan membahas Guardian of the Galaxy. Longor. Bukan Hook on the Feeling lagunya. Kan tadi dibilang Come and Get Your Love. Kok itu Come and Get Your Love. Kok nggak Love. dimaki-maki orang ya? Kau ngomong tadi lagi mute audio kau, jadi nggak usah baca. Aku bilang bukan Hook on the Feeling. Kalau Hook on the Feeling itu yang pasti Star-Lord awal-awal yang kau bilang apapun gitu. Kalau mute mana kami tahu. Kau bilang Come and Get Your Love, Redborn itu yang ada di pertama. Come and Get Your lagi Hook on the Feeling itu kan udah jauh banget itu. Jauh ya. Sama yang pasti lagu Creep itu akan menjadi salah satu lagu soundtrack yang ada di openingnya Guardians of the Galaxy itu selalu dengan lagu-lagu yang menyentuh. Kalau yang pertama tuh yang kayak I'm not enough. Itu yang pas emaknya mau mati, meninggal. Itu kan. Terus yang GOTG 2 yang ini yang lagi mereka sambil perang sambil ini apa? Lagu apa? Aduh, lupa juga. Apa? Yang lagi perang, yang lagi nyerang si salah. Kalau yang di kedua itu yang paling memorable tuh pas pemakaman Yondu. Fireworks-nya bagus banget. Lagunya si Cat Stevens, Father and Son kalau gue nggak salah ingat. Itu juga makanya sekarang yang ketiga dibuka dengan Creep yang versi akustik. Gila. Gue sih belum nonton yang ketiga. Gue baru mau nonton nanti siang. Siang ini. Gue udah nonton, makanya gue nggak mau spill. Lu belum nonton soalnya. I don't care. Orang anak bini gue udah nonton, mereka mau cerita-cerita aja sama gue. Gue mah nggak peduli orang mau spoiler apa juga. Men, lu nonton film di bioskop nih, lu dapat ekstras kan, lu dapat trailer itu kan part of spoiler sebenarnya, cuma ya kan kecil aja yang penting gitu jangan diceritakan keseluruhannya kan. I don't care, lu mau cerita juga nggak apa-apa, gue bayar gue untuk menikmati visualnya kok. Gue bukan menikmati dongeng yang gue merem, enggak, gue mau menikmati. Ya udah, berarti kan lu bilang tadi yang pertama adalah meninggalnya nyokapnya kan, yang kedua yang menurut lu yang paling Yondu, yang Yundu, funeralnya Yundu, Yondu. Kalau yang ini, yang Creep itu menurut gue salah satu scene pembukaan yang salah satu yang touching, karena dia itu yang Star-Lord itu yang mengingat si siapa pacarnya? Gamora. Gitu. Tapi ya, makanya lagunya Creep. Si Nice sih nggak suka sama Gamora yang sekarang. Maksudnya bukan nggak suka, maksudnya dia bilang dia lebih suka Gamora yang dulu. Cuma karena gaya rambut. Gue kirain karena attitude-nya si Gamora. Karena Gamoranya keren sih. Gamoranya bener-bener yang lu akan mendapatkan Gamora yang dari universal yang lain lah istilahnya. Dari dimensi yang lain. Jadi maksud gue, tapi emang kan gue dulu pernah ngerti bahwa GOTG itu adalah salah satu Marvel yang terbaik. Waktu itu gue bikin list Endgame, Infinity War, GOTG, apa Ragnarok dulu, gue lupa ya. Jadi GOTG sama Ragnarok tuh gue suka banget. Karena visualnya keren, warna-warni, colorful gitu loh. Suka banget. Ceritanya juga bagus. Thor juga yang Ragnarok tuh soundtracknya keren-keren loh. Yep, di luar AC/DC yang Highway to Hell. Highway to Hell. Highway to Hell kan yang awalnya tuh yang si Thor-nya ribut, terus lagunya di soundtrack di Ragnarok tuh bagus-bagus menurut gue. Kalau yang Ragnarok tuh scene yang paling memorable yang dia ketemu sama Hulk. I know him from work. Enggak, gue yang pas, gue lupa tuh yang pokoknya kan gue selalu beli tuh ya. GOTG gue selalu beli album soundtrack gue beli 1-2 gue beli, Ragnarok juga gue beli gitu ya. Sama Captain Marvel tuh gue beli gitu. Nah, dan menurut gue yang paling enggak itu ya Black Panther tuh enggak banget.
Yang Main ke Black satu, Panther yang yang kedua, kemarin yang terakhir bener-bener jelek sih. yang ke Dan satu jujur, juga enggak. jujur, Phase 5 itu semua mengecewakan. Sampai GOTG ini. GOTG ini menurut gua salah satu yang terbaik di Phase 5. Ya, gue Thor kemarin tuh, ya kok gini sih gitu Ya, ya. Love and ini Iya, ya. ketolong ada mantan gue aja tuh, Natalie Portman. Kalau enggak mah rusak itu film. Jujur itu kalau Gitu loh. soundtracknya oke. What? Soundtracknya Natalie untuk Portman. enggak yang film itu soundtracknya oke. Filmnya overall jelek banget. Gua sih Ya, apalagi dulu setelah udah naikin kualitas lu ke Ragnarok yang udah begitu ya bagus. Ragnarok tuh dah. Jadi pokoknya Kan gue karena pokoknya satu dua kan jelek tuh. 2 3 jelek tuh. Terus tiba-tiba Ragnarok jadi bagus. Orang udah Ragnarok pasang yang harapan. kedua lah, Cumi. Ragnarok kok kedua sih? Ragnarok yang ketiga lah. Yang ke satu apa? Yang pertama Thor kan. Yang kedua Nah. Thor 2 yang dia mamanya meninggal. Oh ya, itu yang kedua yang ada si Jane Foster. Maksudnya yang Iya. pertama udah ada Jane Foster, cuma Satu dua yang udah ada kedua Jane itu Foster, yang ketiga nggak ada. yang kedua tuh yang ini apa? Yang Mindstone, kok Minds apa? Eh Mindstone? Bukan, enggak dong. yang warna merah. Iya. Iya, apa? Kok jadi lupa anjing. Lupa namanya apa. Kan dia Soulstone, Mindstone kan yang di si ini Mindstone siapa? yang di ini siapa? Pacarnya Wanda. Terus Time Stone itu yang di Doctor Strange. Doctor Strange. Tesseract tuh Power Stone. Ini apa? Tesseract yang Space pertama. Stone. Space. Infinity War yang Avenger Ya, yang pertama. Power Stone itu yang si ini Power Stone GOTG pertama, yang GOTG pertama. Yang satu Yang lagi, yang merah-merah itu lagi. apa? Destiny apa? Kok gue lupa sih. Ya itulah. Gitulah pokoknya. Yang warna merah lah pokoknya. Karena ya yang disimpan di apa? Nowhere Simpen ya. di Gitu. Sama si Benicio del Toro. Iya. Tapi ya gitu. intinya sih kalau gue bilang sih kalau GOTG karena Ant-Man aja gue kecewa. Ant-Man ya oke. Gara-gara Hope potong rambut, kan gue gak suka cewek rambut pendek ya. Pengen sih dia potong rambut kayak gitu. Cewek rambut pendek paling cakep itu. Dia cuma gara-gara potong rambut gak suka. Cewek rambut pendek paling cantik menurut gue itu si, kalau nonton film India judulnya PK, itu cakep banget. Si PK judulnya PK, PK. Bagus banget itu. Lu nonton deh. Si American kalau nggak salah, gue lupa deh. Sama gue lupa sih PK siapa yang main. Lu nonton PK deh, bagus banget itu PK. PK itu bagus gitu ya. Kayaknya itu rambut pendek gitu. Gue lupa namanya siapa. Itu bagus, gue suka banget tuh. Cewek rambut pendek gue suka, cuma itu sama Divergent tuh siapa sih yang mainnya? Aduh, gue lupa. Anushka Sharma yang jadi Jagat Janani. Itu gue suka banget. Tapi begitu lihat Hope cantik, cuma ya kenapa sih lu mesti potong rambut pendek gitu loh. Pakai pas lihat Captain Marvel potong rambut pendek gitu. Ant-Man juga cukup mengecewakan karena kan kalau dilihat dari rencananya Marvel 5 Phase 5 ini kan si Kang ini yang bakal jadi musuhnya yang kayak si Thanosnya kemarin kan. Shane Woodley yang rambut pendek tuh gue suka, cakep tuh dua-dua. Cukup mengecewakan si Ant-Man. Tapi kalau GOTG, if you have not seen it, lo nggak bakal kecewa lah. Ini balik lagi Marvel, balik at his best again. Dua bagus. Tapi yang kedua sih menurut gue agak sedikit kurang. Kalau yang satu gue rate 9, yang kedua tuh 7,5. Gitu loh. Karena agak aneh tiba-tiba dia manusia, ternyata dia keturunan dewa, terus lu bisa ini planet itu tiba anjrit. Ya, tapi kan itu memang berdasarkan lore-nya di komiknya, sesuai dengan komiknya. Memang, iya itu sih. Gue nggak sabar gue menonton yang ketiga. Jadi nggak usah bahas United, nggak penting juga ya. Untuk fans United lu nggak usah khawatir. Cuma sekarang di PP 1 poin, gak usah kayak Minpor yang lebay, khawatir segala macam. Udah pakai gantungan lagi dia. Tahu iya, cuma di PP 1 poin santai aja, masih ada 2 game. Itu kan udah kita bahas bahwa poin maksimalnya si Liverpool tuh sekarang berarti ada 35 kali main kan? Liverpool tuh udah 35 kali main, sisa 3, paling maksimal dia bisa dapat 9. Karena lawan-lawan dia juga ternyata yang gak berat-berat banget gitu ya. Dia lawannya Southampton, Leicester, sama Brighton kalau gue nggak salah terakhir tuh Liverpool ya. Iya 3 kali main lagi. Pokoknya poin maksimal Liverpool tuh kalau dia menang tuh 71.
United itu masih ada 5 dan 3 menjadi tuan rumah. Ya, lu tahu sendiri rekor tuan rumah United seperti apa kan? Ya, jadi lu dapat 9 poin juga udah aman gitu loh. Intinya the fate of United ya di tangannya United sendiri, nggak usah terlalu khawatir lah lihat tim yang lain. Iya, untuk santai aja. itu udah benar-benar kita doang kok. Tapi enak banget sih gue nonton Liverpool Brentford semalam ya, seru. Brentford tuh gila. Ini tim yang kayak dulu nonton siapa tuh yang ada Charlie Adam. Aduh, kok gue lupa lagi. Ada warna kuning tuh timnya dulu. Iya, gue lupa mulu tuh. Gue suka slip tuh nama tim itu tuh. Pokoknya di Charlie ya Liverpool lawan Leicester away. Bukan Wolves, home lawan Villa. Bukan Wolves. Oh, iya. Home away apa Leicester. Watford. Kok Watford? Kok tuh udah suka asal-asal. Bukan Watford terus ya? Beselema. Ampun ya, aku bener. Ampun. Blackpool dia awalnya. Blackpool. Nah, itu kan nyerang. Brentford tuh semalam gitu loh. Enggak cuma ya kalau menurut gue memang pengalaman kali ya sama mental, tapi seru semalam tuh seru gitu ya. 1-0 Liverpool menang. Sekarang cuma selisih 1 poin. United masih ada 5 ya, gue sih nggak khawatir lah. United lolos sih. United lolos, nggak usah. Dan ya paling cuma apa? Di episode kita sebelumnya juga kan udah kita bilang kan, waktu Newcastle kita kalahkan di League Cup, mereka balas di di Liga. Feeling gue juga kemarin kita bilang ya ini nggak bakal gampang. Dan itu memang alat. Plus kita sebelum-sebelumnya juga udah bilang, kita udah kehabisan bensin nih, jelas kecapean nih tim. What else can you do? Gitu. So, plus mereka lunas pembayarannya. Waktu kita lawan mereka ngalahin mereka 3 musim lalu. 3 musim lalu kan. 5, mereka kalau sekarang balas 90 plus 4. 90 plus 10 yang waktu penalti Bruno itu. Kemarin tuh 90 plus 9. 90 plus 4 kan jadi gitu. Okay lah. Sweet revenge lah bagi Brighton. United ketemu West Ham away, Wolves home, Bournemouth away, Chelsea home, Fulham home. Ya udahlah, Chelsea udah auto 3 poin Chelsea gitu ya. Fulham sih menurut gua harusnya sih juga 3 poin ya. Jadi udahlah, ini mah cuma buat nambah supaya rating penonton nggak turun aja menurut aku. Gitu loh, supaya justru kalau boleh sih gue berharap Brighton tuh sama kayak United baru main 33 ya. Jadi bahkan Brighton masih punya peluang untuk naik ke posisi 5 kalau menurut aku ya. Brighton tuh masih ada 5 match lagi tuh, dan dia 2 game in hand di belakang si Liverpool, cuma emang lawan dia berat banget sih. Masih namu ke Arsenal, namu ke Newcastle, sama main terakhir lawan City home gitu loh. Itu sih, tapi ya menurut gua kekalahan kemarin lawan Brighton ya memang begitulah udah United ya. Lu akan lihat sekarang betapa tim ini memang udah kecapean, terus benar-benar gak punya striker sama sekali. Dan Rashford menurut gua kembali bahasa tubuhnya aja tuh memperlihatkan bahwa kayak dia nggak semangat, seolah-olah ya itu tadi gitu loh, udah capek duluan gitu. Sementara di kiri bingung kan lo, kalau lo mainin Rashford di kiri, striker lo cuma antara Martial, Duta Jansa atau Weghorst yang lo bilang nggak bisa manfaatin peluang. Lo mainin Rashford jadi striker, lo taruh di kirinya paling punya pilihan lo siapa? Sancho. Kelar kan hidup lo gitu loh. Tapi kabar baiknya adalah Garnacho bisa dimainin lawan West Ham malam ini. Kalau nggak salah ya gue. Kabar terakhir sih katanya Garnacho bisa main gitu loh. Dan Scholes juga pernah ucapkan kan bahwa tim ini kalau terlalu mengandalkan kepada Rashford, dia nggak akan bisa ngangkat tim ini sampai ke ujung finish line. Dia mungkin bisa bawa sampai pertengahan atau mungkin di mana. Dia bisa membantu, tapi yang pasti United butuh striker yang bisa membantu Rashford kali gol. Iya, makanya kayak yang waktu di episode sebelumnya kau bilang, tapi kalau misalnya beli Kane, ntar Rashfordnya tenggelam dong. Itu kau bilang kan? Kapan aku bilang itu? Hanif, sorry, gue lupa Hanif bilang gitu. Ya ntar Rashford, karena dulu waktu ada Zlatan atau apa kata Hanif kan, Rashford susah berkembang gini-gini. Waktu ada Ronaldo terutama katanya.
Menurut gue justru Kane aja berani lebih menurunkan sedikit egonya sehingga Son bisa top score. Ya. Sekarang ya logikanya gini, Wan. Aku aja mengharapkan Kane nih masuk ke United musim depan karena dia tipikal yang workhorse yang mau turun ke midfield tapi bisa membantu ke depan. Fred, coba bedakan antara keinginan kau sama ini statement orang. Nggak ada korelasinya. Kau bilang kan aku yang statement itu. Kayak mana caranya kalau sebelum-sebelumnya kan aku lupa Hanif yang bilang gitu kan. Hanif pokoknya bilang, Bang, tapi kalau misalnya Kane masuk, apa bukannya nanti Rashford jadi melempem kayak waktu zaman Ronaldo gini. Gue bilang enggak, ini dua sih bisa bekerja sama menurut gua gitu loh. Benar, karena ya si Son aja dapat bisa jadi top scorer kok. Top score gitu, bahwa Kane itu orang yang menurut gua sih bisa nggak ada egonya menurunkan egonya gitu. Itu sih. Lawan Brighton ya, kemarin. Play for the team kalau gue perhatiin si model seperti betul-betul ya striker yang mau masuk ke midfield itu menurut gue itu bukan gampang cari model gitu. Rata-rata striker kan goal getter yang pokoknya gue nggak mau tahu. Gue mau di depan. Kalau sekarang sih ya, kalau sekarang sih banyak yang begitu gitu loh. Ya tuh kata Rooney 2.0. Ya, kalau Rooney dulu juga nggak cuma turun, dipindahin ke kiri juga dia terima gitu kan. Karena strategi. Yang penting gitu main ya. Kata dia. Main, ya karena strategi. Rooney gitu. Itu sama kayak Bruno, yang penting main. Ya, kayak kalau kemarin Brighton tuh kan balik lagi, lu coba mainin Fred karena kan sempet tuh awal-awal tahun si Fred sama Casemiro dimainin, gacor Frednya gitu kan. Tapi kemudian melempem. Kemarin dicoba main Fred, ampun, ya kan. Dan Casemiro kembali, gua rasa kena mental sih nih orang ya. Lu bayangin Liga Inggris itu dia aja udah absen 8 match. 8 match dia udah absen karena kartu. Ya, karena kartu dia udah absen 8 match. Belum lagi awal musim dia sempat nggak main segala macam karena masih ini ya, adaptasi gitu kan. Jadi gua rasa kayaknya musim ini dia agak kena tuh pola pikirnya. Ngeri-ngeri sedep dia. Gue rasa itu kalau jujur tuh dia bisa second yellow card tuh kemarin, Pet. Gue rasa kalau wasitnya si botak tuh kelar itu. Tapi for his first season sih menurut gue Casemiro for his first season kelihatan gimana dia cukup solid kemarin di awal-awal gitu ya, benar-benar jadi benteng, cepat ngalirin bola gitu, kualitas tekniknya bagus, bisa bikin gol juga gitu ya, shootingannya juga bagus gitu. Tapi once kena kartu merah kedua, gue bilang turun. Kemarin lawan Brighton juga kelihatan agak ya anyep gitu. Plus De Gea gue sedih banget memang sama dia. He's a good shot stopper gitu ya. Salah satu yang terbaik lah itu mesti dia. But he cannot play from the back, man. Man, distribusi passingnya dia tuh kemarin gue cuma 53%. Iya, he can't play from the back. Sementara siapa Luke Steele apa Jason Steele kiper si Brighton tuh 91-93%, jauh banget. Jadi pokoknya setiap De Gea dapat bola, dia harus nendang. Gue bilang ya udah ini angus ini bolanya udah. Ya. Angus bolanya. Dan itu yang bikin susah. Angus. Jadi kalau di netizen kan banyak yang bilang De Gea udah tamat. Sebenarnya enggak. De Gea is a good goalkeeper dan he will be good. He's still good for 2-3 tahun lagi. Cuman memang kayak pernah kita bahas juga di beberapa episode yang lu bilang, ya ini satu skill yang memang harus dibenahi nama dia. Karena ya, dan pendekatan permainan sekarang kayak gitu kan, lu build up dari bawah pengennya main gitu. Iya. Jadi I hope sih di off season nanti dia itu betul-betul difokuskan untuk jadi goalkeeper playing goalkeeper apa sih istilahnya gitulah. Intinya yang bisa mendistribusi bola dari belakang dan betul-betul build up the game from behind, karena right now he's a good shot stopper. But he's just bad. He can't help the team kalau dengan gaya main ETH yang sekarang. Dia ribet sendiri ngomongnya. Iya, gue lupa apa namanya goalkeeper playing goalkeeper apalah istilahnya itu. Ya, intinya kemarin gue ngeliat De Gea tuh bener-bener ya sedih sih, maksudnya setiap bola sampai minpornya kita emang lu ngomong suka ribet sendiri gitu loh. Ya apa nama istilahnya, gue suka ribet sendiri. Suka ngasal gitu. Ampun deh. Terus ya tadi cuma 53% tuh. Pokoknya dari 51 passing passing yang dilakukan tuh cuma 24 atau berapa gitu yang nyampe. Ampun, sedih banget asli. Itu satu itu benar-benar yang sangat mencolok sekarang ini tuh ya.
kemampuan passingnya De Gea, yang kedua Casemiro yang turun, terus ya Eriksen bagus, cuma balik lagi udah dibahas ya, tim ini mungkin tidak terbiasa main dengan pace yang kencang secara konsisten ya menurut gua, karena setelah Piala Dunia itu kan emang ngebut gitu ya, deng terus bak gitu loh, lu nggak bisa konsisten, sementara mau dirotasi pilihan lu nggak banyak gitu. Ya tadinya kan kita pikir sebenarnya kaya ya di tengah lu waktu itu duetin Casemiro sama Eriksen, tapi ya di gelandang nggak ada lagi gitu kan. Terus di striker ya lu nggak punya nih Martial tuh sendiri kasarnya setelah lu menjual Ronaldo kan. Practically Martial sendiri sampai lu datangin Weghorst gitu ya. Sementara di sayap Sancho justru menurut gue jadi beban saat ini. Udah clear banget tuh, jadi karena lu dimainin, lu nggak ngangkat performa tim. Terlepas dari gol yang lu bikin waktu lawan apa sih yang 2-0 tuh dia bikin 2-2 dia bikin gol lawan apa? Enggak dong. Seri 2-2 itu lawan Spurs ya kan? Spurs ya. Lawan Spurs dia bikin gol menit awal, tapi overall permainannya kan juga nggak bagus-bagus amat. Ya. Anthony sih gue suka gitu ya. Karena lu dia flop gini, enggak bagi gue. No, Anthony is not a flop. Ya, it's a good season for him. Cuma memang tetap ada yang harus diperbaiki, finishingnya itu Anthony menurut gua lu butuh mungkin sekitar 5-6 peluang untuk jadi gol untuk Anthony. Mungkin karena kalau Brighton Anthony, itu kalau ada keinginan gua dari Anthony itu satu sih, Wat. Ditambah itu opsinya untuk cara finishingnya. Ya, jangan itu kan barusan gue aja. bilang gitu loh. Itu kalau menit awal aja gol tuh, menit 5, menit ke-7 tuh gol, itu udah paling enggak lu akan bisa lebih rileks tuh. Gitu, lu akan bisa lebih rileks. Dan ya kalau orang mau bilang Bruno cuma bisa marah gini-gini, sekarang gue ngeliat gini loh, lu main sama satu tim nih gitu ya, lu ngerasa lu udah ngeluarin seluruh kemampuan lu gitu. Kesel nggak sih lu kalau ternyata peluang lu ogah-ogahan main jelas marah? Kesel nggak sih lu kalau misalnya peluang yang udah manis gak jadi gol gitu loh, otomatis kan lu frustasi sendiri. Itu kalau gue ngeliat ya gitu. Kalau lu main bola ya lu nggak, ya pasti adalah rasa-rasa kayak gitu ya, maksudnya ya nggak usah main bola lah. Kita kasih contohnya yang paling gampang. Lu di kantor nih, lu di kantor tuh kan ada departemen lu udah beres, departemen kedua udah beres, departemen 3 santai, departemen 4 nunggu nggak selesai kan juga. Emosi kan lu jadi nggak selesai kan jadinya, padahal yang lu kasih itu udah yang terbaik gitu di antara semuanya. Lu udah lembut, lu udah usahakan sampai apa, toto yang satu lagi malah ngerokok dulu di luar apa santai. Iya gitu, atau lu kasih bahannya nggak bisa diolah sama mereka. Jadi kalau gua ngelihat ya Bruno kok orang yang marah gini-gini, ya itu bisa jadi bentuk frustasinya dia gitu loh, karena main sama dia bikin 5 kipas kemarin, apa chances created waktu lawan Brighton, satu pun nggak gol tuh kan emang pahit ya gitu. Itu sih itu kalau menurut gua. Jadi memang udah crystal clear nih sekarang permasalahan lu di kiper yang nggak bisa distribusi, yang mesti lu perbaikin. Kemudian kalau back sih gue nggak terlalu isu lah ya, gue bilang so far masih aman gitu kan. Gelandang memang kan kalau Southampton ada peluang buat degradasi, kemudian itu berarti lu mungkin bisa lu dekati Ward-Prowse. Kemudian si Declan Rice mungkin kemahalan. Gue McAllister itu kalau mau seneng banget gue. Yes, McAllister tuh gue mau banget. Dia kompos banget tuh ngambil penalti tuh kemarin, sempat gue baca ada analisanya gitu ya. Jadi pada saat dikasih penalti menit akhir, ini kan yang secara mental kan pasti lu terbebani ya, karena 1 menit akhir bisa menjadi penentu laga hasilnya. Kemudian lu baru kalah adu penalti sama mereka, walaupun di adu penalti lu ngegolin gitu ya. Pada saat dia ngambil bola, dia ngejauh loh itu dari De Gea, wasit segala macam. Lu tonton lagi deh. Dia ini kan menghadap gawang nih, dia jalannya ke kiri nih. Dia pegang bola, dia belakangin gawang. Habis itu udah beres, dia rasa dia taruh bolanya, dia tenang gitu kan. Terus sampai kemarin dia bikin analisa, sekitar 10 detik dia narik nafas gitu ya. Dia sekitar 10 detik untuk menenangkan diri dia. Itu adalah waktu terlama yang dia lakukan sebelum ngambil penalti. Rata-rata dia narik nafas itu sekitar 5-7 detik. Kemarin 10 detik paling lama dalam sejarah dia ngambil penalti di pertandingan. 10 detik. Sampai ada analisa. Berarti kan pada saat lu pasti berusaha benar-benar menenangkan pikiran lu kan, dan benar-benar fokus gitu loh.
Itu gila, gue baca, wah ini keren juga nih analisnya, bener gitu loh. Pokoknya yang paling pertama itu, kan kemarin tuh kan dia ngelihat begitu penalti si Solimars, yang bola dikasih, itu kan diambil dulu kan sama Weghorst kan, dicium ini nggak, dia pegang, dia jauhin, gue nggak peduli lo mau ngobrolin apa di sana, ini gue pegang dulu nih, nggak peduli gue, begitu dia udah beres, baru dia taruh bola di tengah, dia, itu keren banget sih emang, gue jempol banget tuh orang, gila, cool, calm, compose, bam, selesai deh ya. Kelar udah. Nangis. Ya, memang ya bagi gue sih Erik ten Hag had done miracle ya. Udah betul-betul bagus lah musim pertama ini. Cuman ya kayak dia bilang sendiri bahwa ini musim pertamanya dia dan dia lagi rebuilding tim ini sesuai yang dia inginkan. Untuk musim pertama lagi rebuilding, lu udah prestasinya udah sejauh ini. It's a miracle, it's more than miracle. Udah lebih dari yang kita harapkan. Oh, jadi kalau lu bilang, jadi kalau ini lu bilang miracle, Ole bawa tim sampai 4 semifinal dengan Maguire, Lindelof, Rojo sebagai back loh. Itu bukan miracle lagi, men. 12 sama Yesus, men. Gila, men. Gila itu mah. Dengan skuad compang-camping itu lu bikin 2 kali jadi runner up. Gue nggak ada mengatakan Ole did not do a miracle. Cuman yang ETH lakukan ini juga sama aja miracle gitu loh. Maksudnya, yang maksudnya kan jangan lu berharap kayak kemarin setelah kekalahan Brighton itu besoknya itu kayaknya banyak banget yang mulai bahasa-bahasa yang lebih tahu daripada ETH seakan-akan. Bagi gue tuh relax man, ini musim pertamanya dia, he is building a team yang sesuai dengan keinginan dia dan betul-betul yang sesuai keinginan dia. Kalau kita lihat ya dia bawa yang namanya Malaysia yang dari era divisi, dia bawa Anthony, dia bawa Martinez, semua pemain-pemain yang memang dia mau, dia butuhkan, dia kenal karakternya. So, give him time. Musim pertamanya udah bagus kayak gini. Lu udah di final FA Cup, lu udah menjuarai League Cup, lu masih di top 4. It's more than anyone could have expected. Dan yang orang lupa adalah 2 match pertama United itu kalah, lu di dasar klasemen loh. Iya. Lu urutan 20 loh, men. Iya, kita mulainya itu dari bawah. Lu bayangin kita dari paling bawah ngejar sampai sekarang kita on the top. So, jangan daripada konsisten di 4 besar, enggak sekarang lagi fighting for relegation, man, di bawah. Yang warna biru, yang belanja pemain sampai udah selamat dia. Kan gue bilang batas psikologis poin buat lolos dari relegation itu kan 40. Semalam kan Chelsea menang udah 4-2, udah aman. Kemarin menang. Menang 3-1, ya gitu loh. Jadi lawan Brighton kemarin menurut gua ya itulah ya gitu. You win some, you lose some, you win in a bad way, you lose some in a bad way gitu kan. You win in the last minute injury time by penalty, you lose by you lose in a injury minute by penalty gitu. Jadi ya udah selesai gitu. Itu hidup itu yin dan yang, udahlah gitu. Balance, everything is balance. Terima aja udah. Gitu yang bikin gua gedek adalah itu tadi. Episode sebelumnya yang kita bahas 7 kali lawan tim peringkat 9 besar, lu kebobolan berapa, 26 segala macam bla bla bla, bahkan sekarang 9 besar itu lu karena mereka udah masuk. Ya, lu nggak, Brighton memang selalu masuk kan, kemarin udah gue hitung. Lu tidak pernah menang. Itu yang bikin gue gedek sebenarnya. Itu bikin gue gedek. Lu nggak pernah menang lawan City away ya. City, Arsenal, Newcastle, Liverpool, Spurs, Brighton, siapa lagi tuh? Brentford, United, satu lagi siapa lah? Villa. Ya udah pas tuh 9. Lu nggak pernah menang away lawan mereka. Dan lu nggak pernah menang, kebobolan lu setengah dari total kebobolan lu sekarang. Itu kiper lu masih calon salah satu terbaik Golden Glove. Gue udah nggak ngerti lagi sama tim ini, benar gue bilang. It's a crazy season. Crazy season. Gue udah nggak ngerti lagi sama tim ini, benar. Cuman, overall sih sampai detik ini, sampai game ke-33 ya kita sekarang ya. Bukan dong. 33. Ya. Gue sih cukup puas dengan apa yang kita raih so far. Tinggal lu jujur yang masih di belakang, the back of my mind ini ya, Wat. Cuman masalah ownership aja selalu. Karena itu ganggu. Pun hasil daripada kita di akhir musim ini. Isu terakhir kan si Radcliffe mau beli tim, dia mau beli nih, ya, gue mau beli dengan segala macam kondisinya, plus 20% saham masih ada dijual sama Avram. Tapi di 2026 mereka harus lepas semua sahamnya. Itu mantap menurut gue. Ya, whatever it is. Tapi kan tetap aja, Wat. Maksud gue tuh, this has to be done.
This has to be iya, cleared iya, sebelum musim berakhir. Jadi iya, minimal kalau dari pengalaman, ya lu juga asisten manajer. Gue dari pengalaman gue dulu di manajemen. Ya lah, lu mau nyusun tim belanja siapa kan lu bingung. Musim depan aja lu bingung gitu loh. Ya lu kayak gue bilang, iya. gue bilang lu nonton Air, itu kan ditanya, jadi siapa nanti akan ngejalanin perusahaan ini? Dia nanya ke bos-bosnya Adidas, kan bingung. Ya sekarang Ten Hag. Iya. Ya gue minta duit sama siapa nanti? Iya. Gue minta duit sekarang sama Glazer, katakan sebentar dulu, gue beresin dulu nih masalah jual beli. Betul. Kan plus di luar lu mau belanja pemain juga, lu kan ada yang namanya, lu udah dengar informasi bahwa si ini pengen renovasi training camp. Yang ini pengen bikin ini, yang satu lagi nggak bisa memberikan apa-apa. Lu juga nggak tahu. Yang ini mau kawin lagi. Enggak, nanti dulu. Oh enggak, ya. Catat ya, enggak kawin lagi dia ya. Oke, enggak kawin lagi. Tapi nanti. Kita kok nonton episode ini ya. Dia enggak mau kawin lagi. Udah, jadi kok cuma cewek aja-ajaannya aja-ajaan makan, tengok-tengok anak. Udah selesai sampai di situ. Udah kok bilang tadi di sini nih. Jejak digital, enggak mau kawin lagi kok bilang. Selesai. Enggak ada, enggak usah koralan. Selesai. Udah sekarang lawan West Ham. Ya, oke lah. Gue kasih contohnya kayak gitulah, kayak kau bilang. Kayak katakan misalnya perempuan manapun yang mau sama aku, dia kan juga harus ada kejelasan dari aku kan. Sama aja, ETH juga harus tahu ada kejelasan yang mana yang mau dibikin untuk dia membuat program untuk musim depan. Jangan nanti tiba-tiba gue pengen beli striker yang harganya 160 misalnya nih. Udah kita belas ke sana. Mau nyamain diri kok sama ETH. ETH nggak pakai rambut palsu, cumi. Capek aku ngomong apa kalah. Gitu. Ini lawan West Ham ngeri sih aku. Karena satu, West Ham masih bisa relegated, ya masih bisa degradasi. Poinnya 34. Terus Moyes gitu ya. Ngeri sih, agak-agak ngeri nih. Ya, terutama mempertimbangkan rekor away United musim ini yang sangat-sangat buruk. Jadi tapi yang worried buat beda rasa perasaan kita pas waktu mau menghadapi Brighton. Itu gua honest sangat worried karena kita tahu kualitasnya Brighton musim ini seperti apa. Tapi West Ham is West Ham, man. Sebenarnya lawan Arsenal aja kemarin itu mereka udah outplayed by Arsenal. Cuma ya emang Arsenalnya ya dodol main-main setelah udah mimpin 2-0. Terakhir kali West Ham menang United itu 4 musim lalu, September 2019. I have no fear about West Ham. Gue confident aja. 3 musim lalu lah. Iya, gue confident banget. Cuma masalahnya gitu, balik lagi. Ya lu confident, tapi kalau si Fred, Rashford nggak confident, Martial nggak confident, lo mau bikin apa? Sekarang gini aja deh, siapa striker lawan West Ham lah, udahlah. Kalau gue udah Weghorst aja lah, udahlah. Udah, bodo amat deh gue. Udah. Jadi Weghorst I'm done with Martial. Udah ikut pasukan Panji kau ya? Iya, udah nggak sabar gue. Pokoknya I'm done with Martial and Maguire, udah I'm done with them. Lo inget gak pertandingan lawan Sevilla? Yang komentatornya bilang, pertandingan waktu dia bermain untuk Sevilla juga dia nggak banyak kontribusi. Di saat ini pun tidak ada kontribusinya. Itu komentator loh ngomong. I'm done with Martial, udah selesai. Udah. For me, gue yakin sih MU kualitasnya akan cukup lah untuk menghadapi West Ham ini. Plus David Moyes is not exactly the genius of tactical. Kita udah ngalamin itu selama 1 musim. Man, the chosen one, man. He's not a genius, man. Gue nggak pernah bilang Moyes out ya, karena memang gue bukan tipikal yang out. Cuman di hati kecil gue paling dalam adalah what is this guy doing? Beli Juan Mata, beli. Gue agak ngeri sih, agak sedikit ngeri. Tapi sebelum lawan West Ham nanti kan seru nih lewat Newcastle sama Arsenal. Calon juara Eropa dia, Bang. Ya iya, itu juga salah satu. Conference League ya? Iya, Conference League. Tapi benar Minpol, itu juga salah satu yang menurut gua fokus mereka itu nggak cuma di sini lagi. Mereka udah split in 2 ways. I have no worries. Cuma yang masih bisa degradasi itu akan sedikit menaikkan semangat juang, Pen. Ngelawan tim-tim yang mau lolos degradasi itu kan pasti lebih ribet. Tapi kalau mereka juara Conference League, Conference Eropa ya, atau degradasi, itu keren sih nanti. itu tau gak? Eropa, UEFA sama Premier League puyeng kepalanya. Ini kayak apa? Premier League mungkin nggak puyeng ya. UEFA itu ini kayak mana lagi kita bikin sistemnya? 3 pertandingan terakhir tuh West Ham kalah terus lah sama Liverpool, sama Palace, sama City. Kalah terus mereka.
3 pertandingan terakhir. Gitu loh. Sementara sisa lawannya itu United, Brentford, Leeds sama Leicester. Ya dia masih bisa menang lawan Leeds sama Leicester sih ya. Tapi ya itu tadi Leicester kan juga berjuang buat lolos dari degradasi gitu. Leeds Jadi sudah aman tuh. Leeds enggak. Leeds juga belum aman, bos. Leeds Leicester tuh emang belum aman. Jadi West Ham, Leicester, Leeds tuh 15, 16, 17 gitu loh. Gue entah kenapa gue masih mengharapkan Everton degradasi. Everton tuh udah berat banget peluang untuk lolos karena maksimum poin yang bisa raih itu 41. Iya, makanya gue masih berharap karena biar kita jadi saksi sejarah lagi melihat Everton pertama kalinya degradasi. Iya, dia belum pernah degradasi sih, itu kebanggaannya dia. Itu klub yang belum pernah degradasi. MU aja udah pernah kan gitu. Itu udah, yang lain udah gitu. Yang jadi udah, dia aja belum. Kalau lawan West Ham ya I choose Eriksen over Fred ya. Ya jelas lah. Eriksen kan kemarin gak dimainin, harusnya lebih fresh gitu ya. Terus ya untuk ngejaga ininya juga stamina kan untuk final FA Cup, menurut gue ya dikasih main gitu. Ya gue sih mungkin nggak apa-apa kali ya lu taruh sekali-sekali coba Ten Hag. Ya udah lah ya, jangan deh. Udah itu aja. Apa kabarnya sih? Udah sembuh? Masih cedera. Gitu. Kalau gue sih Rashford kiri udah Weghorst striker sama Anthony. Tapi gue suka sih kemarin Anthony emosi nggak apa-apa kayak gitu. Anthony is okay, man. Walaupun itu bisa gue udah mulai memahami ya, gitu. Gayanya. Awal-awal juga gue nggak terlalu suka dengan emosi dia yang meledak-ledakan. Tapi now I know ini memang dua tipikal Brazilian players banget lah. Enggak, udah gitu kan lu dikerjain gitu loh. Ya, dia kan emosi itu kan karena abis dikerjain di situ dia ngerasa wasit nggak adil gitu. Ya. Nggak, tapi ini emang tipikal pemain yang he plays with his heart out on his sleeve gitu loh. Ya udah, dia mau ngasih main sepenuh hatinya gitu. Cuma memang finishingnya yang harus diperbaiki lagi lah. Ditambah gitu lah opsi-opsi finishing lu nggak modelnya itu ya. Ya masalahnya kalau lu pakai kaki kiri pada saat cut in udah pasti bola lu akan lebih sering ke tiang jauh, Pet. Gitu loh, akan lebih sering ke tiang jauh gitu. Itu sih. Entah dia nelfon sama Van Persie dulu nanya-nanya, bro, kayak mana dulu kau bisa finishing banyak pilihan opsi-opsi kau gitu, bro. Van Persie kanan kirinya hidup, walaupun Greenwood paling yang lebih dominan kirinya. Gitu. Tapi ya Greenwood juga udah bilang kan finish di MU ya. Dia udah kemarin ada berita ya kalau nggak salah ya. Gitu. Ya Van Persie sih tidak, cuma maksud gua kanannya juga hidup gitu banget. It's a good decision lah kalau menurut gua. I know he's a quality player dan dia akan jadi berbahaya banget kalau diambil sama klub lain. Cuman bagi gue Manchester United made a good decision kalau nggak memperpanjang Greenwood lagi karena itu ya lu stick selesai lah udah ya. Maksudnya walaupun akhirnya lu kelihatan nih sekarang dua-dua yang kemarin ribut mau kawin mau punya anak gitu ya, tapi paling nggak kan udah jadi bad campaign nih kemarin gitu, udahlah selesai lah gitu menurut gue. Gitu. Terlepas dari memang Greenwoodnya kalau pengadilan bilang nggak bersalah ya udah gitu, you have to respect itu aja. Kalau gue udah selesai lah. Gitu, itu sih. Jadi selamat berkurang waktu tidurnya malam hari ini gitu, dan tidak ada nobar karena kasih kesempatan buat kalian istirahat juga gitu, biar nggak usah keluar malam terus sama Haikal sama Regan kan ya. Bicara soal nobar luar biasa ya. Itu yang di acara nobar waktu itu sampai Campbell ditonton sama Marcus Rashford. Ya, karena Campbell. Ya, maksudnya ya kita senang lah menjadi bagian dari situ. Kita tidak mengatakan bahwa itu by force lah, enggak, itu kita bohong ya. Kita cuma senang bahwa we are part of that event gitu loh. Porsalang is a part of that event gitu, dan kita sangat senang gitu loh. Kita senang diajak gabung waktu itu di nobar itu gitu ya. Dan ternyata sangat masif gitu yang nonton, kita happy, ketemu banyak orang yang ternyata juga warga Poros gitu. Thank you. Ntar FA Cup kita ramaikan lagi lah. Walaupun udah jelas nggak akan di situ gitu ya. FA Cup udah pasti di Tin House dan udah pasti terbatas gitu ya. Udah pasti terbatas. Jadi benar-benar kalau nanti dibuka buat FA Cup ya kita akan bikin by reservation aja, tidak ada on the spot. It's called intimate nobar bersama Poros Halang. Udah pasti terbatas. Itu yang membedakan kita dengan yang lain. We actually, itu aja. Bagi yang udah pernah datang nobar di Poros Halang juga. Nggak peduli lo mau 5 orang juga, kemarin kita bikin, kita nonton. Selalu, mau 10 orang, banyak pun kita akan satu-satu, kita akan ngobrol di antara kalian. 10 orang datang. It's called intimate nobar. Dan kalau
Champions League kita lihat siapa yang ke final ya. Kalau yang ke final Madrid-Milan sih kita akan bikin. Ya nonton lah, itu final, kita nobar lah. Madrid-Milan kita bikin. Jadi tidak usah khawatir untuk teman-teman yang fans Madrid atau Milan, kalau kalian berdua kalian ke final supaya kita bisa nobar di Twin House. Gue gitu. Siapapun yang di final, nobar kita buat. Buat. Itu aja. Kalau lawan West Ham kayak tadi gue bilang, Shaw, Lindelof, Dalot di kiri, si Wan-Bissaka di kanan, Eriksen sama Casemiro. Gue berharap sangat Casemiro bermain kembali seperti Casemiro yang kita kenal di awal-awal musim. Kemudian halo, dengar nggak, Pet? Dengar. Santai. Kemudian si kanannya Anthony, kiri Rashford, striker Weghorst. Dah, itu aja. Gue Fuad, baterai gue udah mau habis ternyata. Oke, dan gue shout out terakhir sebelum kita tutup. Gue shout out aja lah. Lindelof, please stay. Keep this guy keep. He's good. Please stay. Itu aja. Gue Fuad. Gue Patrick. Have a good Sunday everybody. Dadah. Sunday Sunday dong. Lo masih Saturday.